Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Yuk Belajar Fisika IPA. Oke, kali ini kita akan bahas materi fisika kelas 10 tentang usaha dan energi. Yang pertama, kita akan bahas tentang usaha ya. Materi ini sudah pernah kalian peroleh ketika di bangku SMP. Kita mengingat lagi, apa sih usaha itu? Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda mengalami perpindahan. Kalau dulu di bangku SMP kalian ketahui rumus usaha sederhananya adalah W sama dengan F kali S. Pada pembahasan ini nanti kita akan menentukan besar usaha dengan berbagai kasus. Jadi usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Di sini saya punya contoh, ada sebuah benda dia diberi gaya atau ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, dia membentuk sudut terhadap arah horizontal tidak sejauh S, sehingga bisa kita tuliskan persamaannya untuk mencari besarnya usaha W sama dengan F cos alpha kali S. Jadi ada tambahan ya, pada rumusnya ada cos alpha, atau boleh juga sudutnya dituliskan dengan cos theta. Coba kita perhatikan lagi, kalau tadi berada di bidang datar, kemudian dia diberi gaya miring ya ke kanan atas. Nah, masih ingat kalau ada gaya miring, maka kita harus proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi dia membentuk sudut alfa terhadap arah horizontal. Nah, yang dekat sudut itu adalah F cos theta. Kemudian yang satunya menjadi F sin theta. Nah, kenapa kok yang kita gunakan adalah F cos theta? Karena menyebabkan benda berpindah itu hanya F cos alpha. Jadi F sin alpha tidak menyebabkan benda berpindah. Sehingga persamaannya untuk mencari besar usaha W sama dengan F cos alpha kali S. Di mana F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter, dan alpha adalah sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan. Boleh alpha, boleh theta ya. Dan W adalah usaha, satuannya joule. Oke, kita lanjutkan menentukan besar usaha untuk beberapa kasus. Yang pertama, jika gaya searah dengan arah perpindahan. Contohnya, ketika kita belanja kan menggunakan troli untuk membawa barang-barang belanjaan. Nah, kita dorong trolinya ke depan, maka trolinya juga berpindah ke depan searah dengan gaya yang kita berikan. Jadi F searah dengan perpindahan. Sehingga untuk mencari besarnya usaha, W sama dengan F cos alpha kali S. Alpha adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan. Di F berhimpit dengan S ya, atau F sejajar dengan S, sehingga W sama dengan F cos 0 kali S. Cos 0 derajat itu kan 1 ya, maka W sama dengan F kali S. Selanjutnya, jika gaya berlawanan dengan arah perpindahan, misalnya gayanya arahnya ke kiri, kemudian perpindahannya ke kanan, maka sudut yang dibentuk antara F dan S itu adalah 180, maka besarnya usaha W sama dengan F cos 180 derajat kali S. Cos 180 derajat itu kan min 1, maka W atau usahanya adalah sama dengan min F kali S. Kasus selanjutnya, jika gaya tegak lurus dengan arah perpindahan. Nah, misalnya gayanya ke atas, kemudian perpindahannya ke kanan. Nah, sudut yang dibentuk antara F dan S itu sebesar 90 derajat. Maka besarnya usaha bisa kita tuliskan W sama dengan F cos 90 derajat kali S. Cos 90 itu kan 0. Nah, jadi usahanya sama dengan 0. Selanjutnya, gaya tidak menyebabkan perpindahan. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya, kita mendorong tembok ya. Kita dorong tembok. Oke, kita benar memberikan gaya, tapi apakah temboknya berpindah? Tidak ya. Oke, dalam fisika, besarnya usaha itu tadi dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Meskipun ada gaya, tetapi tidak terjadi perpindahan, maka dianggap tidak melakukan usaha, atau usahanya sama dengan 0. W sama dengan 0. Lanjut, menentukan besar usaha pada grafik Fs. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, besarnya usaha itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Seperti pada gambar, di situ ada grafik hubungan antara F dengan X. Jika ingin menentukan usahanya, bisa mencari luas di daerah di bawah grafik. Bentuknya adalah segitiga. Jadi W sama dengan luas segitiga, tengah kali alas kali tinggi. Itu. Jadi tergantung bentuk grafik. Kalau misalnya persegi ya
bisa kita cari dengan rumus luas persegi. Oke, untuk lebih memahami materi tentang usaha, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah mobil-mobilan bermassa 3 kg ditarik oleh gaya 12 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tarik tersebut jika mobil-mobilan tersebut berpindah sejauh 8 meter? Seperti biasa, kita tulis dulu apa saja besaran yang diketahui ya. Yang diketahui dari soal massa mobil-mobilannya adalah sebesar 3 kg. Kemudian gaya atau F-nya sebesar 12 Newton. Sedangkan perpindahannya, bendanya berpindah sejauh 8 meter. Yang ditanya adalah W. Oke, kita coba jawab ya. Masih ingat kan rumus mencari W atau usaha tadi apa? W sama dengan F cos theta atau boleh pakai alfa kali S ya. Oke, kita masukkan F-nya sebesar 12, S-nya 3 cos theta ya, tetanya tadi membentuk sudut 60 ya, kita masukkan 60 sehingga W sama dengan 12 kali 3 itu adalah 36, cos 60 adalah setengah, sehingga diperoleh besarnya W atau usaha sebesar 18 Joule. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda yang massanya 5 kg berada di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesek kinetis sebesar 0,2. Jika benda tersebut ditarik dengan gaya F sebesar 50 Newton, membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang horizontal dan berpindah sejauh 4 meter, tentukan A. Usaha yang dilakukan oleh gaya normal, yang B. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, C. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat, D. Usaha yang dilakukan oleh gaya F, yang E. Usaha total yang dikerjakan pada benda tersebut. Pertama, kita tulis dulu besaran yang diketahui. Masanya atau M sama dengan 5 kg. Kemudian F sebesar 50 Newton dan S sebesar 4 meter. Kemudian koefisien gesek kinetis atau μk ya, itu 0,2 dan tetanya sebesar 53 derajat. Ditanya yang A, W, N atau usaha oleh gaya normal ya, yang B, W oleh gaya gesek atau WFG, yang C, W oleh gaya berat, yang D, W oleh gaya, kemudian yang E, W total. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama kita harus gambarkan dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda ya. Kita gambarkan bendanya seperti berikut. Nah, jadi benda ditarik dengan gaya sebesar F. Dia membentuk sudut terhadap horizontal sebesar 53 derajat. Nah, bendanya berpindah ke kanan sejauh S. Oke, yang pertama kita proyeksikan dulu gaya F. Nah, ke sumbu X ya, atau yang dekat dengan sudut itu adalah F cos 53. Kemudian yang satunya F sin 53. Setelah itu benda berada di atas lantai yang kasar, berarti dia ada gaya gesek. Kita tuliskan FG. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah perpindahan benda ya. Kemudian benda punya massa, berarti dia punya gaya berat. Nah, kita gambarkan gaya beratnya atau W. Kemudian ada kontak antara lantai dengan benda, berarti ada gaya normal atau N. Selanjutnya kita cek besaran-besaran apa yang belum diketahui. Untuk F itu kan sudah diketahui besarnya. Untuk W juga bisa kita ketahui dari massa ya. Kemudian yang belum diketahui adalah gaya normal atau N dan gaya gesek. Nah, untuk mencari gaya gesek kita membutuhkan gaya normal. Maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari besarnya gaya normal. Jadi langkah kedua, lantai kasar, maka untuk memperoleh gaya gesek terlebih dahulu mencari besarnya N atau gaya normal. Kita bisa cari dengan sigma Fy sama dengan 0 ya. Oke, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu Y? Itu ada gaya normal yang kita cari, kemudian ada F sin 53. Nah, itu kan arahnya sama-sama ke atas ya, kita buat positif. Kemudian selain N dan F sin theta, pada sumbu Y ada gaya berat atau W, arahnya ke bawah, sehingga min W sama dengan 0. Oke, kita masukkan N sama dengan F nya sebesar 50, sin 53 itu 4/5 dikurangi W, gaya berat itu kan massa kali gravitasi, massanya 5, kemudian G nya 10 sama dengan 0. N plus
40 dikurangi 50 sama dengan 0. N min 10 sama dengan 0, sehingga gaya normal diperoleh sebesar 10 Newton. Setelah memperoleh nilai N atau gaya normal, kita selanjutnya baru bisa mencari besarnya gaya gesek. Jadi langkah ketiga yaitu mencari gaya gesek. Rumusnya Fg sama dengan mu K kali N. Mu K atau koefisien gesek kinetisnya 0,2, kemudian N-nya 10, dan diperolehlah besarnya gaya gesek yaitu 2 Newton. Oke, setelah semua besaran sudah kita peroleh, lanjut kita jawab yang A, mencari usaha oleh gaya normal. Usaha itu tadi kan rumus umumnya F cos theta kali S. Karena di sini yang ditanyakan adalah usaha oleh gaya normal, maka F-nya kita isi dengan N atau gaya normal, sehingga Wn sama dengan N cos theta kali S. Oke, kita masukkan Wn sama dengan 10 cos theta, atau sudutnya itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan perpindahan. Gaya di sini kan N ya. N dengan S itu dia tegak lurus, dia membentuk sudut 90. Maka kita masukkan tetanya 90 derajat. S-nya 4. Sehingga Wn sama dengan 10 kali cos 90 itu 0 kali 4. Jadi usahanya sama dengan 0. Jadi usahanya 0 ya. Lanjut yang B, usaha oleh gaya gesek WFG sama dengan Fg cos theta kali S. Ya, sama seperti yang A ya. F-nya yang ditanyakan oleh gaya gesek. Jadi F-nya kita masukkan gaya gesek. Sama dengan Fg cos 180 kali S. Kenapa kok 180? Kita cek pada gambar. Sudut yang dibentuk antara Fg dan S itu adalah 180. Oke, lanjut Fg kali cos 180 itu min 1 kali S, sehingga boleh langsung juga tuliskan Fg sama dengan min Fg kali S. Nah, jadi min itu menandakan arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah perpindahan benda ya. Dari mana? Dari sudut tadi antara Fg dan S. Jadi WFG sama dengan gaya geseknya tadi sebesar 2, kemudian F-nya 4, sehingga diperoleh usaha oleh gaya gesek sama dengan min 8 Joule. Yang C, usaha oleh gaya berat. W oleh gaya berat sama dengan W cos theta kali S. Kita masukkan W-nya itu kan dari M kali G, massa kali gravitasi. Massanya 5, G 10, sehingga W-nya 50 cos 90. Nah, kenapa cos 90? Sama dengan sebelumnya, sudut yang dibentuk antara W dan S itu W-nya ke bawah, S-nya ke kanan ya, perpindahannya ke kanan. Sudutnya jadi sebesar 90 derajat. S-nya 4. Oke, jadi sama dengan 50 kali cos 90, 0 kali 4. Sehingga usaha oleh gaya berat juga 0 ya, sama dengan usaha oleh gaya normal. Lanjut yang D, usaha oleh gaya F. Kita tuliskan WF sama dengan F cos theta kali S. WF sama dengan F-nya 50 kali cos tetanya sudut yang dibentuk antara F dengan terhadap perpindahan tadi kan 53 ya, berarti cos 53 kali 4. WF sama dengan 50 kali cos 53 adalah 3/5 dikali 4, sehingga usaha oleh gaya F sebesar 120 Joule. Yang terakhir, usaha total atau W total kita bisa cari dengan menjumlahkan semua usaha tiap gaya tadi ya. Jadi W total sama dengan Wn plus WFG plus WW plus WF, sehingga diperoleh 0 plus min 8 plus 0 plus 120. W total sama dengan min 8 plus 120. W total diperoleh 112 Joule. Lanjut ke soal berikutnya. Soalnya tentang grafik ya, grafik hubungan antara gaya dengan perpindahan. Oke, sebuah gaya bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan sejauh 8 meter. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalau ada soal grafik hubungan antara gaya dengan perpindahan, kita bisa mencari besar usahanya dengan mencari luas di bawah grafik ya, atau luas daerah di bawah grafik. Nah, luas daerah di bawah grafik dengan perpindahan 8 meter yaitu dia berbentuk trapesium. Berarti W-nya sama dengan luas trapesium. Masih ingat luas trapesium itu dicari dengan luas jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Jadi bisa dituliskan A plus B per 2 kali T.
kita masukkan sisi yang atas itu adalah 4 ya. Kemudian yang bawah 8 dibagi 2 dikali tingginya 6. Sehingga diperoleh W sama dengan 12 per 2 kali 6. W sama dengan 36 Joule. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi diantaranya yang pertama ada energi potensial gravitasi atau biasa disimbolkan dengan EP ya. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisinya terhadap acuan. Energi potensial dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, kemudian H adalah ketinggian benda, satuannya meter. Untuk energi potensial, satuannya sama dengan usaha. Jadi satuan dari energi, semua energi dan usaha itu sama ya, satuannya Joule. Lanjut, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 2 buah bola basket yang berada di atas permukaan tanah ya, dengan ketinggian bola 1 H1 dan bola 2 H2. Bagaimana energi potensialnya? Manakah yang lebih besar? Nah, ternyata H1 itu lebih besar daripada H2, sehingga energi potensial benda 1 lebih besar daripada energi potensial benda 2, karena semakin tinggi posisi benda dari permukaan tanah, maka semakin besar energi potensial yang tersimpan. Yang kedua, ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas. Energi potensial pegas disimbolkan dengan EPP. Besarnya sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian delta X itu adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Yang ketiga ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Disimbolkan dengan EK, rumusnya setengah kali massa kali V kuadrat. M adalah massa, satuannya kilogram, kemudian V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kedudukannya. Energi mekanik dirumuskan sama dengan EP plus EK. EP itu adalah energi potensial, kemudian EK adalah energi kinetik. Jadi energi mekanik itu adalah total energi potensial ditambah energi kinetik. Selanjutnya, hubungan usaha dan energi. Jadi ada hubungan ya antara usaha dan energi. Ketika kalian menemukan soal, disuruh mencari besarnya usaha. Kemudian di situ ada perubahan posisi ataupun perubahan kecepatan. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, W sama dengan delta EP. Jadi kita pakai delta EP ini kalau yang berubah adalah ketinggian atau posisinya. Ya, jadi W sama dengan EP2 min EP1. W sama dengan MGH2 dikurangi MGH1, sehingga W sama dengan MG-nya kita keluarkan MG dalam kurung H2 min H1. Kemudian yang kedua, kalau ditanya usaha, kemudian yang berubah di situ adalah kecepatan. Nah, berarti ada 2 kecepatan. Nah, bisa kita cari besarnya usaha dengan persamaan W sama dengan delta EK. Maka W sama dengan EK2 min EK1. W sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Maka W sama dengan setengah M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, jadi itu ya, untuk memudahkan mengingat. Jadi kalau pakai W sama dengan delta EP itu yang berubah di soal posisi atau ketinggian. Kapan kita menggunakan W sama dengan delta EK? Kalau yang di situ yang berubah adalah kecepatan. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bermasa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatan mobil tersebut 5 meter per sekon. Maka besar usaha yang dilakukan mesin mobil tersebut adalah, kita tulis dulu besaran-besaran apa yang diketahui ya. Yang diketahui massa mobilnya 1 ton, kita ubah ke satuan SI menjadi 1000 kg. Kemudian yaitu dari keadaan diam, otomatis V1-nya 0. Kemudian V2-nya 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah besarnya usaha, W. Oke, kita pakai rumus yang mana? Nah, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Kenapa kok pakai itu? Karena di sini yang berubah, ciri-cirinya yang berubah kalau kita pakai delta EK adalah V-nya yang berubah ya. Oke,
Oke, jadi W sama dengan delta EK. W sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. W sama dengan setengah kali 1000 dalam kurung 5 kuadrat min 0 kuadrat. W sama dengan setengah kali 1000 itu 500 kali 5 kuadrat 25, sehingga misalnya usaha 12.500 Joule. Lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 6 kg mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Maka usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah. Nah, ini masih kaitannya dengan hubungan usaha dengan energi ya. Nah, jelas di soal diubah menjadi energi kinetik. Nanti kita menggunakan persamaan W sama dengan delta EK. Nah, delta EK berarti di situ ada perubahan kecepatan. Nah, kecepatan yang pertama karena dia mula diam berarti V1-nya 0. Nah, bagaimana dengan kecepatan yang kedua? Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. M masanya sebesar 6 kg, kemudian V1 sama dengan 0. Nah, ini ada A atau percepatannya 3 meter per sekon kuadrat, kemudian waktunya T-nya 2 sekon. Maka V2-nya kita cari dulu dari ini percepatan dan waktu ya. Oke, masih ingat persamaan GLBB ya, maka V2 sama dengan V1 plus A kali T. V2 sama dengan V1-nya 0 ditambah A-nya 3, T-nya 2, sehingga V2 diperoleh 6 meter per sekon. Baru kita masukkan ke persamaan W sama dengan delta EK. Maka W sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. W sama dengan setengah kali masanya 6 dalam kurung V2-nya 6 kuadrat dikurangi V1-nya 0 kuadrat. Maka W sama dengan 3 kali 36 ya. KW atau misalnya usaha diperoleh 108 Joule. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung yang tingginya 80 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada ketinggian 10 meter dari tanah adalah. Oke, kita tulis dulu besaran yang diketahui. Massa sama dengan 2 kg, kemudian ketinggian pertama, dia kan berada bendanya di puncak gedung ya, tingginya 80 meter, H1 80 meter, kemudian H2 itu 10 meter. G atau percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya usaha atau W. Kita jawab pakai rumus yang mana? Nah, ini ditanya usaha, terus di sini yang berubah atau terjadi perubahan ketinggian, maka kita bisa pakai persamaan W sama dengan delta E. Nah, W sama dengan min delta EP. Min delta EP-nya bernilai negatif karena kedudukan kedua H2-nya lebih kecil daripada H1. Itu ya. Nah, W sama dengan min delta EP sama dengan min M kali G kali dalam kurung H2 min H1. W sama dengan min 2 kali 10 dalam kurung 10 min 80. W sama dengan min 20 kali min 70, sehingga W diperoleh 140. Pembahasan selanjutnya tentang hukum kekekalan energi mekanik. Besarnya energi mekanik di setiap titik selalu tetap apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Persamaan hukum kekekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. Nah, di sebelumnya sudah kita bahas bahwa EM itu adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik ya. Di sini EM1 ya berarti kita masukkan EP1 plus EK1. EM2 itu EP2 plus EK2. Kemudian kita jabarkan atau buka lagi rumusnya. EP1 MGH1 plus setengah MV1 kuadrat. Kemudian EP2 MGH2 EK2 plus setengah MV2 kuadrat. Lanjut ke contoh soalnya. Buah kelapa yang masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada ketinggian 5 meter di atas tanah jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat adalah. Yang diketahui masanya 2 kg ya. Bendanya jatuh bebas. Kalau jatuh bebas maka V-nya itu atau V1-nya sama dengan 0. Nah, ketinggiannya H1 sama dengan 10 meter.
kemudian H2-nya 5 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu EK, energi kinetik pada ketinggian 5 meter. Nah, kadang kalian kebingungan ya pakai rumus yang mana. Nah, membedakan ini hubungan usaha dan energi atau pakai rumus hukum kekayaan energi mekanik. Nah, kalau di soal itu ada perubahan kecepatan sekaligus ketinggian, maka kita bisa pakai hukum kekayaan energi kinetik. Itu. Jadi kalau sebelumnya kan hubungan usaha dan energi, di situ yang ditanya ya usaha. Nah, kemudian cirinya kita pakai delta EK atau delta EP itu tergantung yang berubah apanya, apakah posisi atau ketinggian ataukah kecepatan. Kalau yang berubah itu adalah ketinggian, ya berarti B sama dengan delta EP. Kalau yang berubah itu adalah kecepatan, B sama dengan delta EK. Itu kalau yang ditanya usaha. Oke, kita lanjutkan ke soal tentang hubungan kekayaan energi mekanik ini ya. Jadi ada perubahan posisi sekaligus perubahan kecepatan. Kita jawab pakai persamaannya tadi ya, EM1 sama dengan EM2. Tuh. Jadi MGH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Kita masukkan M-nya atau masanya itu 2, G-nya 10, kemudian ketinggian yang pertama itu adalah 10 meter. EK1, ini sebenarnya untuk EK1 bisa langsung ditulis 0 ya, karena bendanya itu kan jatuh bebas, otomatis B1-nya 0, tapi kita masukkan sesuai rumusnya dulu, maka EK1 setengah kali M-nya 2 kali B1-nya 0 sama dengan EP2 MGH2 2 kali 10 kali H2. Kemudian yang ditanya plus EK2, yang tanya EK2 ya. Nah, kalau misalkan nanti yang ditanya itu adalah kecepatan saat ketinggiannya 5 meter di atas tanah, maka rumus EK2 ini dijabarkan, nanti ditulis setengah MP2 kuadrat. Nah, itu ya. Nah, kebetulan di sini soalnya itu langsung yang ditanya adalah EK2. Tuh, jadi rumusnya tidak perlu dibuka, EK2-nya tidak perlu dijabarkan. Seperti itu. Kita selesaikan 2 kali 10 kali 10 200, dan kemudian plus 0 ya, sama dengan 100 plus EK2. Maka EK2 sama dengan 200 min 100. EK2 diperoleh 100 Joule. Jadi hasilnya energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada ketinggian 5 meter di atas tanah adalah 100 Joule. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang usaha dan energi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.